Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sobat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang syarat rukun nikah yang perlu diketahui oleh setiap calon pengantin. Setiap seseorang yang akan melaksanakan pernikahan maka harus memenuhi syarat rukun nikah. Karena kita tahu bahwa nikah itu ibadah, ada aturan main yang harus kita penuhi seperti ibadah-ibadah yang kita laksanakan yang lainnya. Ketika sholat ada syarat rukun sholat, ketika puasa ada syarat rukun puasa, ketika haji ada syarat rukun haji. Begitupun ketika kita melaksanakan pernikahan ada syarat rukun nikah yang harus kita penuhi. Yang pertama yang harus ketahui apa bedanya syarat dan rukun. Kita ketahui bahwa yang namanya rukun adalah sesuatu yang harus ada ketika pelaksanaan. Ketika sholat, maka rukun sholat adalah gerakan hal-hal yang dilakukan ketika sholat, dari mulai niat, takbiratul ihram sampai salam. Rasa sholatnya sesuatu yang harus ada sebelum sholat kita laksanakan. Suci dari hadas kecil dan besar, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, dan lain-lain. Begitupun dalam syarat rukun nikah. Jadi rukun nikah adalah sesuatu yang harus ada ketika pelaksanaan akad nikah, sedangkan syarat nikah adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah. Nah, sebelum kita membahas tentang syarat, maka perlu ketahui dulu yaitu rukun nikah, sesuatu yang harus ada dalam akad nikah. Yang pertama, rukun nikah itu adalah calon pengantin laki-laki. Yang kedua, calon pengantin istri. Yang ketiga, wali nikah. Yang keempat, 2 orang saksi. Dan yang kelima, ijab kabul. Nah, 5 rukun nikah ini harus ada ketika pelaksanaan nikah. Jika salah satunya tidak ada, maka tidak bisa dilaksanakan pernikahan. Nah, kelima rukun nikah ini masing-masing sebelumnya harus memenuhi syarat. Apa saja syaratnya? Dari 5 rukun nikah ini ada 5 orang, pengantin laki-laki, perempuan, wali nikah, dan 2 orang saksi. 5 rukun nikah ini, 5 orang ini hampir sama syaratnya semuanya. Yang pertama syaratnya adalah Islam. Ini calon pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali nikah, 2 orang saksi. Syaratnya yang pertama Islam, dibuktikan dengan sholat 5 waktu. Karena perbedaan antara Islam dan bukan adalah sholatnya. Maka secara hakikat kita tidak melaksanakan sholat, pengantin, wali, atau saksi, maka secara hakikat tidak memenuhi syarat untuk menikah secara Islam. Itu yang harus diperhatikan oleh setiap calon pengantin. Pengantin laki-laki, perempuan, wali, nikah, dan orang saksi Islam, syarat yang pertama. Yang syarat yang kedua selanjutnya mampu secara fisik maupun mental. Pengantin laki-laki, wali, saksi, dan perempuan syaratnya adalah mampu secara fisik maupun mental, sehat jasmani dan rohaninya, secara garis besar seperti itulah. Selanjutnya yang ketiga, jelas kelaminnya. Pengantin laki-laki jelas laki-lakinya, pengantin perempuan jelas perempuannya, wali nikah jelas laki-lakinya, dan saksi harus laki-laki. Kecuali tidak ada laki-laki baru boleh perempuan. Nah, kenapa? Karena kita tahu dalam Islam untuk calon pengantin laki-laki perempuan khususnya bukan laki-laki jadi-jadian atau perempuan jadi-jadian. Karena dalam Islam tidak mengenal pernikahan sesama jenis. Hukumnya pun haram dilakukan. Jadi yang ketiga harus jelas kelaminnya. Terus syarat yang keempat adalah cukup umurnya. Untuk laki-laki dan perempuan, calon pengantin laki-laki dan perempuan, umurnya atau usianya minimal 19 tahun. Jika kurang dari 19 tahun maka harus ada izin dari pengadilan agama. Nah, kalau secara syariat, secara fikih itu adalah berusia balik. Tapi dalam negara kita diatur dalam undang-undang perkawinan bahwa batas minimal calon pengantin laki-laki dan perempuan termasuk wali dan saksi minimal adalah 19 tahun. Jika kurang dari itu maka ada persyaratan yang harus penuhi. Untuk calon pengantin laki-laki dan perempuan harus ada izin dispensasi nikah di bawah umur dari pengadilan agama. Ya, kalau wali ya pindah ke wali yang lain yang sudah 19 tahun usianya, termasuk saksi. Itu yang keempat. Selanjutnya syarat yang kelima adalah tidak ada halangan secara syar'i. Apa saja halangannya? Untuk pengantin laki-laki, perempuan, wali, dan saksi, halangannya tentu tadi beda agama halangan. Ketika bukan muslim, bukan Islam, maka tidak bisa jadi pengantin, tidak bisa jadi wali, dan tidak bisa jadi saksi dalam pernikahan yang dilakukannya. Itu yang pertama. Terus yang selanjutnya, tidak mampu secara fisik maupun mental, itu halangan juga sama. Tidak jelas kelaminnya dan belum cukup umurnya, itu halangan. Ditambah halangan selanjutnya untuk calon pengantin laki-laki adalah bukan muhrim calon pengantin wanita, dan sebaliknya untuk calon pengantin wanita bukan mahram calon pengantin laki-laki. Ya, mahram itu yang haram dinikahinya.
Ya, kalau mahramnya maka tidak bisa dilaksanakan pernikahan, atau kalau dilaksanakan pun hukumnya haram, tidak boleh ya. Nah, selanjutnya untuk pengantin laki-laki, syaratnya itu adalah bukan pernikahan yang kelima. Artinya, calon pengantin laki-laki walaupun sedang dalam ikatan dengan perempuan lain bisa laksanakan pernikahan asal ada izin nikah berpoligami, beristri lebih dari satu. Ini izin ini dikeluarkan tentunya di negara kita adalah dikeluarkan oleh pengadilan agama. Nanti calon pengantin laki-laki mengajukan ke pengadilan agama untuk keluar izin dispensasi poligami atau izin poligaminya. Nah, untuk perempuan halangannya tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain atau tidak dalam masa idah. Nah, ketika dalam masa idah maka calon pengantin perempuan tidak bisa dilaksanakan pernikahan sebelum habis idahnya. Nah, idah ada dua, ada idah cerai hidup dan ada idah cerai ditinggal mati. Ya, untuk cerai hidup masa idahnya ya salah satu kurun 3 kali suci atau 3 kali haid, bisa dihitung secara normal mungkin bisa itu 3 bulan 10 hari kalau cerai hidup. Nah, kalau cerai ditinggal mati maka masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari atau 130 hari ya. 130 hari itu untuk cerai atau janda yang ditinggal mati. Nah, itu halangan untuk calon laki-laki dan perempuan. Dan halangan selanjutnya tidak sedang melaksanakan ihram haji dan umrah. Sama, laki-laki dan perempuan tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umrah. Dan bahkan hak wali pun sama seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga untuk wali nikah, halangan selanjutnya adalah ayah kandung yang dulunya tidak diikat oleh pernikahan yang sah. Nah, kalau ayah dan ibu dulunya nikahnya tidak sah, maka ayah ini tidak bisa jadi wali nikah. Nah, tidak diikat oleh pernikahan yang sah, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama tadi, nikahnya tidak memenuhi syarat rukun nikah, dan kemungkinan kedua, dulunya waktu nikah telah hamil. Jadi, telah hamil sebelum nikah. Nah, ini maka ayah ini tidak bisa jadi wali nikah. Karena anak yang hamil duluan nikah itu putus hubungan nasab dan waris dengan ayahnya, hanya garis keturunan ibu. Lalu siapa walinya nanti? Nah, walinya nanti adalah wali hakim. Itu kepala KUA tempat dilaksanakannya akad nikah. Karena ketika ayahnya tidak bisa jadi wali nikah karena tidak diikat oleh pernikahan yang sah atau dulunya hamil dulu ya, sebelum nikah, maka urutan wali selanjutnya pun, urutan wali nasabnya semuanya tidak bisa berlaku. Tidak bisa ya, wali nasabnya. Jadi langsung pindah ke wali hakim. Yaitu halangan untuk wali nikah. Dan halangan untuk saksi kebalikan dari tadi saja, yaitu beda agama, belum cukup umurnya, tidak mampu secara fisik maupun mental, dan tidak jelas kelaminnya. Itu untuk saksi, 2 orang saksi. Selanjutnya yang kelima, rukun nikah yang kelima adalah ijab kabul. Nah, ijab kabul pun ada syaratnya. Apa syarat ijab kabul? Yang pertama, syarat ijab kabul itu adalah harus menggunakan bahasa yang dimengerti. Dimengerti oleh siapa? Oleh pengantin, wali, dan saksi tentunya. Silakan bahasanya bebas, mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, silakan. Yang penting minimal 4 rukun nikah tadi memahami bahasa yang diucapkannya. Ya. Yang pertama, yang kedua, syarat ijab kabul itu adalah harus satu majlis, satu tempat. Jadi tidak bisa wali dan pengantin dalam 2 tempat yang berbeda, sehingga melalui video call atau telekonferensi itu tidak sah karena tidak satu majelis. Yang dimaksud satu majelis itu adalah dapat dilihat, dapat dipegang, dan dapat didengar ya, dapat dilihat dan dapat didengar dan dapat dipegang orangnya. Itu yang makna dari satu majelis ini, itu saling berhadapan-hadapan di antara wali dan calon pengantin laki-laki. Nah, terus yang ketiga, syarat ijab kabul yaitu harus nyambung antara ijab dan kabul. Tidak boleh diseling kata-kata lain atau tidak boleh terlalu lama jedanya antara ijab dan kabul. Nah, itulah syarat rukun nikah secara garis besar yang dapat saya sampaikan untuk setiap calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Mudah-mudahan dapat dipahami sehingga menambah keberkahan pernikahan yang akan kalian laksanakan, sehingga memenuhi syarat dan rukun secara syariat dan secara aturan perundang-undangan. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.